Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan briefing untuk tata cara seleksi, simulasi mengajar, dan wawancara. Untuk share screen-nya masih di disable sepertinya. Ya. Mungkin bisa dijadikan co-host terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan tata cara seleksi untuk simulasi mengajar dan wawancara dari calon pengajar praktik. Sebentar, saya akan share screen dulu. Belum bisa, dari host. Ya, oke. Apakah sudah terlihat di screen? Bu Anita. Sudah kelihatan Bu Anita. Terima kasih, Pak Kasim. Sudah. Recording stopped. Di awal kita mau menjelaskan terlebih dahulu, Bapak Ibu, sekilas mengenai timeline ya, atau Recording in progress. cara pelaksanaan seleksi tahap 2. Nah, ini kita sudah ada di seleksi tahap 2 ini. Iya, kalau ini sudah pada tahap Bapak Ibu. Seleksi tahap 2. Lalu untuk wawancaranya sendiri, itu 9 sampai dengan 17 Juli. Lalu di bulan Juli nanti akan ada pengumuman kelulusan calon pengajar praktik 21 pengajar yang pertama, pelaksanaan seleksi tahap 2 akan dilakukan secara daring atau online ya Bapak Ibu. Pengajar praktik Chrome. Jadi pastikan di laptop Bapak Ibu menggunakan browser Chrome. Lalu yang kedua, peserta seleksi menyiapkan diri untuk dengan baik ya, melakukan simulasi mengajar dan wawancara. Lalu akan akan dilaksanakan terlebih dahulu, itu akan mengambil waktu 16 menit. Nanti saya akan jelaskan untuk pembagiannya. Lalu kandidat akan dijadwalkan kembali untuk seleksi wawancara selama 60 menit. Akan ada 2 asesor nantinya yang akan memberikan nilai untuk seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Lalu menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu terburu-buru ya masuk di dalam seleksi simulasi mengajar ataupun wawancaranya. Lalu jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi seleksi yaitu SIM PKB. Jadi PKB-nya untuk melihat untuk petunjuk umum seleksi, simulasi mengajar dan wawancara ada beberapa yang perlu kita ketahui untuk persiapannya, yaitu baik dalam pencahayaan dan juga situasi. Upayakan cukup terang ruangan yang Bapak Ibu gunakan dan juga situasinya tidak terlalu berisik begitu ya.
Dan seleksi tidak dapat dilakukan dalam perjalanan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sedang dalam perjalanan, mohon menyediakan waktu dan betul-betul fokus terhadap seleksi yang sedang dilakukan, baik di simulasi mengajar maupun wawancara. Lalu perangkat elektronik, laptop, komputer, smartphone yang dilengkapi dengan fitur kamera video dan mikrofon, dan terhubung dengan koneksi internet. Nah, penggunaan laptop atau supaya bisa lebih fokus dan stabil begitu ya. Jika tersedia, siapkan peralatan telinga atau handsfree atau headset gitu supaya untuk bisa mendukung audio yang dikeluarkan. Lalu sambungan internet yang baik. Nah, ini cadangan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan WiFi di rumah, siapkan cadangan juga. WiFi Bapak Ibu sering mengalami gangguan. Lalu akun Google, karena jadi kandidat disarankan melakukan latihan melalui terputus di tengah pelaksanaan seleksi. Nah, silahkan Bapak Ibu dapat mencoba mengakses tautan Google Meet yang sama. Nah, jika mengalami kendala dalam mengikuti seleksi, peserta bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WhatsApp yang tersedia di aplikasi. Lalu di awal seleksi, asesor akan melakukan konfirmasi identitas. Siapkan KTP asli ya Bapak Ibu, dan menunjukkan jika diminta. Lalu kandidat dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya di internet. Nah, ini terkait dengan Undang-Undang ITE ya Bapak Ibu. Nomor 11 tahun 2008. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu merekam di handphone begitu ya, lalu menyebarkannya di sosial media ataupun di WhatsApp. Kita akan masuk ke seleksi simulasi mengajar. Durasinya 16 menit Bapak Ibu. Pelaksanaan seleksi simulasi mengajar itu akan dilakukan secara daring, online ya, dan namun kandidat mengajar seakan-akan ada peserta latihnya. Jadi Bapak Ibu tidak mengajar share screen seperti itu, seolah-olah itu adalah mengajar secara luring begitu, secara. Lalu dan waktu 10 menit untuk memberikan simulasi mengajar. Nah, di akhir akan ada sesi tanya jawab yang akan berkisar 5 simulasi mengajar, alokasi waktunya adalah 16 menit. Fokus pada tahap pembuka di simulasi mengajar. Lalu simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode pengajaran daring untuk memberikan materi pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu mempersiapkan media belajarnya bukan secara daring ya Bapak Ibu. Lalu untuk perangkat komputer dan sambungan internet, silakan hal-hal berikut bisa Bapak Ibu siapkan ya, seperti alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar, contoh rencana pembelajaran, lalu papan tulis, cat, alat peraga, spidol, dan lain-lain.
Lalu Bapak Ibu meletakkan komputer atau laptop, perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar secara penuh, seluruh badan 70% sampai dengan 80% ya badan dari Bapak Ibu, dan suara dengan baik. Jadi kandidat diharap berdiri saat melakukan simulasi mengajar. Lalu berpakaian yang pantas seperti mengajar dengan peserta latih. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, dalam simulasi mengajar, seleksi simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sini sekitar 70% sampai 80% terlihat gambar dari kandidat ya. Jika papan tulis tidak tersedia, kandidat dapat menggunakan kertas kosong ataupun flip chart. Untuk pelaksanaan seleksi simulasi mengajarnya di dalam persiapan, yang pertama, Bapak Ibu silakan untuk menentukan topik sesuai keahlian calon pengajar praktik. Rencana pelaksanaan AP ya, satuan acara pendampingan dari simulasi mengajar, lalu unggah RPP tersebut di menu seleksi simulasi mengajar. Memberikan gambaran kepada para asesor apa yang Bapak Ibu akan lakukan di dalam simulasi. Persiapkan semua perlengkapan seperti laptop, internet, lain. Jadi pada saat simulasi mengajar, Bapak Ibu sudah siap semuanya. Lalu login ke akun Google, seperti login ke Google Mail atau Gmail, dan cari seleksi simulasi mengajar. Lalu pada tahap pelaksananya, silakan Bapak Ibu masuk untuk ke menu seleksi simulasi mengajar ya di sana. Lalu klik tautan Google Meet yang tersedia. Akan ada 2 asesor dan silakan tanyakan apakah gambar dapat terlihat dengan jelas. Lalu jika perlu, asesor akan melakukan verifikasi terhadap kandidat Bapak Ibu. Jadi siapkan data diri Anda seperti nama, alamat sesuai dengan KTP ataupun NIK. Jadi bisa juga KTP-nya diperlihatkan ya Bapak Ibu. Lakukan simulasi mengajar maksimal 10 menit. Simulasi mengajar jika sudah terpenuhi waktunya. Misalnya sudah 10 menit, asesor dapat menghentikan simulasi mengajar dari Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu memanage keseluruhan apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan, itu bisa tercover di dalam 10 menit. Setelah simulasi mengajar, ditanyakan oleh asesor. Setelah itu selesai, tekan tombol leave call di Google Meet kandidat. Untuk lain-lainnya, Ibu siapkan RPP yang sederhana yang mencakup tujuan pembelajaran atau pendampingan, lalu langkah-langkah dan pelatihan ya untuk dilakukan 10 menit alokasi waktunya, dan penilaian perencanaan penilaian asesmen dalam pelatihan tersebut atau pendampingan. Lalu CPT sesuai bidang keahliannya. Jika calon pengajar praktik akan melaksanakan simulasi mengajar dengan materi bahasa asing atau bahasa daerah, 80% Indonesia.
Untuk kompetensinya sendiri, Bapak Ibu, kompetensi pertama yang akan dilihat ya, pertama bagaimana mengembangkan lingkungan kelas dan memfasilitasi murid atau peserta latih nyaman. Jadi peserta mengembangkan pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran ataupun peserta latih, strategi komunikasi yang baik. Lalu untuk kompetensi 2, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi para Bapak Ibu calon pengajar praktik memandu pelajaran dengan mempertimbangkan strategi yang dapat membantu murid dalam memperoleh atau menerapkan pengetahuan. Lalu kompetensi yang ketiga, itu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri atau yang dikatakan sebagai self-regulated learning. Jadi peserta melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang akan dilihat lagi adalah kompetensi keempat, mendesain proses belajar mengajar yang efektif. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu dapat merancang strategi penilaian yang baik. Kita akan masuk ke seleksi wawancara. Ya, Bapak Ibu akan mengikuti seleksi wawancara sesuai jadwal yang ditetapkan yang dapat dilihat melalui SIM PKB. Lalu Bapak Ibu meletakkan komputer atau gawai dan gambar kandidat dengan baik. Peserta mengakses tautan Google Meet seleksi wawancara melalui SIM PKB. Jika Bapak Ibu terputus di tengah seleksi, silahkan masuk ke tautan Google Meet kembali. Jadi tautan yang sama. Lebih 60 menit, di mana kandidat akan diwawancara oleh 2 orang asesor. Diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Petunjuk khususnya, tampilan yang diharapkan dalam pelaksanaan seleksi wawancara adalah sebagai berikut. Lihat gambarnya ya Bapak Ibu. Calon pengajar praktik yang mengikuti. Lalu ini adalah kompetensi yang akan dilihat nantinya pada saat wawancara yang Bapak Ibu ikuti ya. Yang pertama adalah tujuan atau misi, menjalani panggilan hidup sebagai pengajar praktik yang memberikan dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar. Jadi sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif bagi anak didik dan lingkungan sekitar. Lalu untuk mengambil tindakan sebagai pengajar praktik yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran dan melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan juga mandiri. Kompetensi yang ketiga, membangun hubungan yang positif, mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif, tujuan kerja sebagai pengajar praktik. Lalu kompetensi yang keempat, yang akan dilihat di dalam wawancara juga, itu adalah pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi di sini sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar praktik, aktif menemukan cara-cara efektif, dan terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Kompetensi yang kelima, itu adalah pembinaan dan pementoran. Jadi di sini melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coachee
rekan kerja, pengajar, atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap aktif dari coachee, rekan kerja, pengajar, atau orang lain yang kelak membantu dan menunjang untuk sukses di masa mendatang. Orientasi pada jadi menempatkan prioritas yang tinggi terhadap perspektif anak didik atau peserta latih, mengimplementasikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak didik ataupun peserta. Tangan beretika. Jadi di saat wawancara ini juga akan dilihat Bapak Ibu untuk kompetensi kematangan beretika, kapasitas diri sebagai pengajar praktik yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan, dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika profesi. Lalu bagian lainnya ya Bapak Ibu, mohon kesabaran Bapak Ibu selama proses seleksi daring ini, dan pastikan Bapak Ibu untuk sambungan listrik ada cadangan kalau memang daerah atau wilayah Bapak Ibu sering misalnya ataupun internet yang sering terganggu karena mati lampu, jadi Bapak Ibu bisa persiapkan misalnya baterai laptop terisi secara penuh ya, ataupun perangkat yang digunakan, pastikan terisi secara penuh. Lalu Bapak Ibu misalnya kalau internetnya sering terganggu, bisa mencari wilayah atau daerah yang internetnya cukup stabil. Jika Bapak Ibu kesulitan untuk jika terjadi kendala teknis saat mengikuti sesi seleksi yang tidak bisa diatasi, informasikan kepada tim pemantau melalui kontak WA yang tersedia di menu seleksi. Lalu, kandidat dilarang merekam proses seleksi dan menyebarkannya di internet. Jadi dilarang Bapak Ibu menyebarkan di dalam YouTube segala bentuk perekaman ya di dalam internet. Lalu yang keenam, dilarang melakukan plagiarisme saat unduh RPP ataupun rencana pendampingan. Jadi dilarang Bapak Ibu untuk copy paste ya, memplagiat sebuah RPP ataupun rencana pendampingan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sukses ke depan untuk wawancara dan juga simulasi mengajarnya. Sekian dari kami. Terima kasih Bu Anita atas paparan Ibu. Apakah akan dibuka beberapa pertanyaan atau kita lihat dari Q&A saja Bu? Ini sepertinya ada Q&A berkaitan, tapi sebenarnya sudah Ibu jelaskan tadi. Kami dari Bapak Santoso Situmorang, kami akan mengajar secara luring atau tatap muka. Apakah kami bisa menggunakan Infocus sebagai salah satu sudah menjelaskan ya Bu bahwa putus. Halo? Ya Bu Elvida. Kok di sini hilang ya? Saya tidak bisa melihat ya. Oh ya. Ininya saya yang langsung blur. Jadi tadi Pak Santoso, Bu Anissa sudah menjelaskan, jadi pembelajarannya secara luring, bisa menggunakan kertas, jadi ataupun alat peraga, tapi bukan bentuknya Infocus ya Bu, atau share screen. Kemudian selanjutnya kita lihat ya Bu Anita, lebih banyak pertanyaannya sebenarnya nanti untuk Bapak Nasir nih nanti nih, banyak berkaitan dengan RPP. Kalau begitu kita lanjut saja dulu Bu
baru nanti. Lanjut saja ya ke Pak Nasir ya, Bu Anita. Baiklah, terima kasih Bu Anita atas paparannya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, informasikan tadi Bu Anita sudah memaparkan berkaitan dengan wawancara sekitar 1 jam. Harap Bapak Ibu masuk sebelum waktunya minimal 3 menit ya Bu Anita. Kemudian nanti apa saja yang harus Bapak persiapkan sudah dijelaskan tadi oleh Ibu berkaitan dengan ruangan yang kondusif, peralatan cadangan, perangkatnya yang memadai, sinyal yang bagus, begitu juga kompetensi apa yang harus Bapak Ibu miliki pada saat baik wawancara, simulasi mengajar maupun wawancara. Demikianlah sesi untuk Ibu Anita pada pagi hari ini. Paparan dari Bapak Muhammad Nasir berkaitan dengan SIM PKB. Di sini Bapak Muhammad Nasir belum melakukan paparan, tapi pertanyaannya sudah banyak menunggu Pak. Kepada Bapak Muhammad Nasir kami persilakan. Terima kasih Ibu Elvida. Selamat pagi Pak Kasiman, Pak Otong, Bu Rita, Pak Herman Yudi, dan Pak Ulur yang sudah paparan di depan luar biasa pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pembawa acara dan saya ingin menyapa Bapak Ibu calon peserta untuk pengajar praktik angkatan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kami berbahagia sekali bisa bertemu Bapak Ibu walaupun lewat dunia maya. Ini kita bertatap maya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa sedikit memberikan pencerahan pertanyaan yang sudah banyak. Belum manggung udah banyak pertanyaan ini. Ini berarti banyak yang perlu diperjelas. Baik Bapak Ibu, ini pengalaman pertama Bapak Ibu harus melakukan simulasi mengajar dalam rangka yang mana Bapak Ibu semua tadi sudah dipastikan Bapak Ibu adalah calon pendamping dari guru penggerak. Untuk itu kita harapkan Bapak Ibu sebagai calon guru pendamping atau pengajar praktik memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan dan melakukan proses pendampingan, memberikan contoh dalam proses pembelajaran dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kami akan izin share screen untuk presentasi. Sudah terlihat Bapak Ibu semuanya presentasi saya? Sudah Pak Nasir. Iya, baik. Kita akan melakukan 2. Yang pertama adalah kandidat CPP, unggah RPP dan simulasi mengajar. Mungkin Bapak Ibu belum kenal, kalau sudah kenal ya alhamdulillah kita kenalan kembali. Nama saya Muhammad Nasir, sehari-hari saya menjadi tim pengembang SIM PKB. Kemudian berikutnya kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu semua itu akan melakukan simulasi mengajar dan waktunya sudah ditetapkan tanggal 2021. Nah, apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan menjelang pelaksanaan? Pelaksanaannya itu sudah nanti siang, ya. Jadi nanti siang di sesi siang itu sudah akan ada sesi pertama yang akan mulai. Bapak Ibu asesor 340-an sekian itu sudah mengatur jadwal dan pagi ini Bapak Ibu juga mungkin sudah bisa melihat jadwal Bapak Ibu dalam melakukan RPP. Nanti saya akan demokan secara cepat bagaimana Bapak Ibu mengunggah RPP. Kemarin Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Terus kemudian Bapak Ibu diminta unggah RPP.
Tapi banyak juga yang nggak unggah, berarti dia mabuk kemenangan ini. Pokoknya udah keterima menjadi pengajar praktek terus lupa tugasnya untuk mengunggah RPP. Tidak membaca, tidak mencari informasi, bahkan terus tidak melakukan apa-apa. Nah ini Bapak Ibu bahaya sekali. Ya namanya kemenangan, Bapak Ibu diterima, bahagia, bersyukur, tapi lupa the next step-nya mengajar, masih ada wawancara. Setelah itu pembekalan. Belum tentu Bapak Ibu setelah pembekalan itu ternyata ada yang dinyatakan lulus, pembekalan 10 hari nggak hadir juga. Nah itu kita ya. Nah ini Bapak Ibu masuk kembali lagi, login masuk ke akun SIM PKB-nya. Saya ingatkan untuk akun SIM PKB Bapak Ibu karena untuk calon pengajar praktik ini tidak semua berasal dari guru, tidak semua berasal dari lingkungan Kemdikbud, ada juga yang dari praktisi, konsultan pendidikan, akademis. Harus ingat benar untuk login menggunakan email Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian kalau guru pasti menggunakan akun SIM PKB. Bagaimana kalau lupa? Ini pertanyaan yang banyak sekali dihadapi. Guru-guru kalau lupa langsung ke dinas pendidikan, ya ke operator dinas pendidikan. Ya Bapak Ibu guru-guru ke dinas pendidikan sesuai jenjang. Kalau TK, SD, SMP di dinas kabupaten kota, SMA, SMK, kemudian SLB itu di dinas provinsi. Kalau Bapak Ibu dengan menggunakan fitur reset password di lupa kata sandi yang ada ini, nanti diminta emailnya untuk dikonfirmasi dikirim ke email. Kita lanjut. Nah, begitu Bapak Ibu login, muncul informasi ini. Ya Pak ya. Bapak Ibu langsung diberikan informasi, salam guru penggerak, selamat Anda dinyatakan lulus. Ya, selamat dulu nih Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus. Ya, 2.206 orang dinyatakan lulus tahap 1. Ingat Bapak Ibu, 2.206 ini adalah saingan yang harus Bapak Ibu hadapi dalam rangka seleksi kali ini. Untuk itu, pantaskan Bapak Ibu memang membuat RPP untuk simulasi mengajar, keputusannya sudah bisa Mbak Anita jelaskan, Bapak Ibu sudah bisa lihat unduh di dokumen tersebut. Kemudian, sebelum melakukan simulasi mengajar, calon pengajar unggahnya pada SIM PKB peserta tersinkron pada guru berbagi. Nah, menuju ke guru berbagi, sudah dijelaskan juga rentang waktunya 24 Juni sampai kemarin 29 Juni jam 12. Tiba-tiba ada yang baru sadar bangun juga. Lapor kemana-mana, oh Pak saya baru lihat tadi pagi. Saya aware. Kita lihat ditutup. Nah ini sudah mulai ciri-ciri informasi-informasi yang disampaikan. Ya. Terus kemudian tata cara pelaksanaan. Nah, atas kebijakan Pak Kasiman, Pak Kapogja, alhamdulillah itu sudah diperpanjang Bapak Ibu. PP-nya itu diberikan sampai dengan batas jadwal waktu Bapak Ibu simulasi mengajar. Nah ini kita upload, kita berikan ucapan terima kasih karena Bapak Ibu masih diberikan. Ya, terus kemudian tata cara pelaksanaan dan seterusnya dapat dilihat pada lampiran. Bapak Ibu klik tutup, ini muncul dari Papua. Ini izin Pak Faisal ya dari Wamena. Saya menggunakan akun beliau untuk memperlihatkan mengajar wawancara. Untuk simulasi mengajar itu akan dilaksanakan 1-7 Juli 2021. Masih banyak juga yang nanya, Pak, di mana saya bisa lihat simulasi mengajar? Di mana saya bisa unggah RPP? Di sini Bapak Ibu kliknya. Ya, ini klik di situ. Seleksi mengajar 1-7 Juli, nanti yang wawancara setelah tanggal 9 sampai 17 Juli. Ini akan kita update informasinya.
tapi Bapak Ibu udah siap-siap. Simulasi mengajar dengan wawancara itu satu kart berdampingan. Sehingga kalau dia aktif, itu warna biru kayak gini muncul bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu klik lihat jadwal. Setelah lihat jadwal, di sini dimunculkan seleksi simulasi mengajar, penjelasannya lagi, seleksi suruh buat RPP sebuah instruksi, unggah RPP, konfirmasi waktu pelaksanaan. Ini ada tim pemantaunya, kebetulan ini tim pemantaunya dari Itali ini. Ada Mas Andika Mussolini. Wah. Klik warna hijau ini, kalau Bapak Ibu menggunakan web WhatsApp, itu langsung bisa chatting-chattingan sama Pak Andika Mussolini ini. Pakai bahasa Indonesia ya, jangan pakai bahasa Itali. Terus kemudian buat RPP. Nah, di sini Bapak Ibu punya tugas adalah buat RPP. Jangan belum apa-apa, belum tahu buat RPP, sudah chatting pendamping, Pak. Unggah RPP. Nah, Bapak Ibu belajar dulu di sini nih. Buat RPP, di sini tata cara, di sini ada panduan. Kemudian karena Bapak Ibu buat RPP, itu mempunyai RPP. Kalau yang sudah yang ternyata sudah punya RP. Pertanyaan nanti peserta nanya, kok sistem tahu Pak, kita menggunakan single sign on. Bapak Ibu login di Guru Berbagi, dan juga guru PKB itu menggunakan akun SIM PKB yang sama. Sehingga kita bisa menarik data Bapak Ibu ke situ. Ya, sistem membaca. Ya, jadi sistem membaca bahwa, oh Pak Faisal itu sudah pernah mengunggah RPP, judul RPP-nya itu RPP di sini. Nah, kita buat RPP. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu buat RPP, itu menuju ke sini. Ya, ini langsung menuju ke sini Guru Berbagi. Dan Bapak Ibu langsung di sini di-join-kan login. Itu otomatis karena SSO, sehingga di Guru Berbagi dengan langsung terkoneksi. Tidak perlu lagi login dari awal. Ini Bapak Ibu udah login di dalam. Terus linknya app-guruberbagi.simpkb.id. Ya, ini berbagi RPP, kemudian ini berbagi. Ini ada ketentuan bentuk PDF, nama file rencana pembelajaran, judul kelas, ukuran file maksimum ya 2 mega. Hal-hal yang perlu disertakan dalam file sekolah, instansi, email, rencana, ya topik, tema, dan pembelajaran, dan seterusnya. Nah, karena halaman ini cukup gede, Bapak Ibu gulir ke bawah. RPP saya, ini kalau halaman ini digulir ke bawah, ini munculnya seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu nanti di situ ada berbagi RPP sekarang. Bapak Ibu klik berbagi RPP sekarang atau RPP saya. Ya, ketika Bapak Ibu klik berbagi RPP, nah di sini dilihat RPP-nya, ternyata Papa yang luar biasa ini. Dalam artian pengajar praktik yang luar biasa. Beliau itu membuat beberapa RPP sejarah, beliau berbagi ke guru-guru yang lain. Ini sudah memperlihatkan praktik baik dari guru tersebut. Kalau ada guru yang sama tidak punya untuk berbagi. Nah, untuk ini kita ajak. Kenapa kita ngajak Bapak Ibu ke sini? Biar Bapak Ibu juga tahu, oh Kemdikbud tuh nyiapin satu fasilitas untuk kita berbagi. Semakin Bapak Ibu berbagi pengetahuan, insya Allah Bapak Ibu semakin pinter, punya amalannya banyak, kan begitu. Ini RPP-nya beliau sudah bikin nih. RPP calon pengajar praktik guru penggerak luar biasa. Sudah ada gambarnya, beliau sudah buat, ini cukup bagus. Terus kemudian ternyata RPP beliau sudah terbit. Dalam artian RPP beliau ini udah bisa dilihat oleh seluruh guru di Indonesia.
Ya, kapan lagi Bapak Ibu punya tulisan bisa dibaca oleh orang se-Indonesia, apalagi di kalangan guru. Nah, kalau belum Bapak Ibu klik tambah RPP di sini. Klik tambah RPP, kemudian di sini judul tambah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini Bapak Ibu lengkapi fotonya, gambar ilustrasinya lah ya. Setelah itu klik, lagi lengkapi digulir ke bawah, ini judul RPP. Ini judul RPP harus jelas tadi ya, biar Bapak Ibu tidak pusing-pusing nyarinya nanti, karena kalau banyak repot. Kemudian deskripsi RPP ya. Di sini deskripsi minimal 200 karakter, maksimal 500 karakter. Bapak Ibu harus menulis apa yang ingin Bapak sampaikan dari RPP itu. Tadi teknis RPP sudah disampaikan ya, RPP itu adalah RPP luring, waktunya sudah sekian menit, itu sudah ditetapkan. Jadi bukan RPP 90 menit, tapi RPP yang Bapak buat ini adalah RPP yang Bapak Ibu akan pakai saat simulasi melatih. Kemudian di sini ada jenjang, tingkat, kelas, dan mata pelajaran. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau saya dari perguruan tinggi, umum, dan seterusnya? Silakan Bapak pilih salah satu, kemudian Bapak sampaikan. Nanti pada saat simulasinya, nanti tim pemantau akan tahu. Ya, Bapak Ibu pasti memperkenalkan diri, mohon maaf, saya bukan dari pengajar gitu ya, bukan dari guru, sehingga mungkin jenjang Bapak Ibu boleh pilih yang mana Bapak Ibu paling gemari atau sukai. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa tag contoh CPP, SM, terus kemudian materi. Di sini ternyata kita udah naikin lampiran berkasnya maksimum 10 mega. Bentuknya PDF. Ada kemarin yang kirim, Pak saya nggak bisa unggah RPP. Ternyata waktunya sudah habis. Sekarang dibuka, mumpung setelah ini Bapak Ibu lakukan kembali. Setelah itu Bapak Ibu klik centang di sini, centang setuju, sudah ya, terus kemudian simpan. Ketika Bapak Ibu udah simpan, ini muncul di sini. Kita kembali lagi ke SIM PKB. Ya, ini tadi kan Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, tadi ini kan Bapak Ibu di sini. Setelah itu Bapak Ibu kembali di guru berbagi, ini guru berbagi. Bapak Ibu kembali ke konfirmasi RPP. Konfirmasi RPP itu adalah menyatakan bahwa saya itu udah bikin RPP di guru berbagi. Saya ingin mengkonfirmasi, banyak sekali peserta yang tidak melakukan ini. Karena dia nggak baca panduan. Ya. Setelah Bapak Ibu klik mendeteksi ini, sistem mendeteksi RPP yang sudah Anda buat. Tadi beliau sudah buat RPP, itu konfirmasi. Ya pilih. RPP yang pernah dibuat oleh Bapak kita kelas 12, RPP sejarah kelas 12 lagi, RPP sejarah pembinaan beberapa RPP. Calon pengajar praktik guru penggerak. Ketika dia klik, nah muncullah di sini, dia udah pilih RPP calon pengajar. Ini telah pilih RPP yang dibuat, and then kemudian konfirmasi RPP. Konfirmasi RPP yang dibuat itu berarti Bapak Ibu sudah punya RPP, kemudian confirm. Nih, jadi kalau sudah RPP itu muncul judulnya di sini. Centang hijau ini muncul, RPP calon RPP yang dibuat, akan harus dilakukan konfirmasi ulang. Dan usahakan judul dari yang RPP yang dibuat diubah. Kenapa? Kalau dibuat yang sudah dihilangkan, sehingga ketika nanti asesor klik, ternyata Bapak Ibu tidak punya RPP. Itu akan menurunkan penilaian terhadap Bapak Ibu ya. Dalam artian si asesor kebingungan, apa yang akan Bapak Ibu sampaikan kok tiba-tiba begini, begitu, dan seterusnya pada saat simulasi mengajar tersebut. Setelah Bapak Ibu ubah RPP atau sudah simpan, ini berarti Bapak Ibu sudah selesai. Nah, kita harapkan semua Bapak Ibu yang hadir pada hari ini itu sudah unggah dan statusnya sudah seperti ini tampilannya. Ya, sudah konfirmasi RPP.
Nah, terkait jadwal nanti Bapak Ibu tinggal cek jadwal. Kenapa? Karena sampai pagi ini Bapak Ibu asesor masih baru saja selesai set jadwal jam 8 tadi, akan kita distribusikan, nanti Bapak Ibu sudah bisa lihat jadwal Bapak Ibu di pagi ini, Bapak Ibu akan dapat di jam berapa. Setelah itu Bapak Ibu kita klik detail jadwal. Setelah Bapak Ibu lihat ketik detail jadwal, Bapak Ibu akan mendapatkan sesi, ya. Nanti di Bapak Ibu simulasi mengajarnya nanti ada waktunya udah ditetapkan, kemudian ada timing waktu. Ibu klik simulasi mengajar, nanti langsung muncul Google Meet-nya seperti ini, ya. Nanya, ya, ini terkait jadwal, ya. Ini contoh. Terus kemudian banyak yang nanya, itu Google Meet-nya bagaimana itu Pak? Kami bisa dapatkan linknya. Ya Bapak Ibu klik di sini di simulasi mengajarnya. Begitu Bapak Ibu klik, nanti langsung muncul link Google Meet. Karena Bapak Ibu bukan pemilik room, Bapak Ibu harus ask to join. Calon pengajar akan masuk. Ya, kalau belum dibuka link, minta nunggu. Begitu jamnya, Bapak Ibu kalau sudah dibuka, Bapak Ibu ask to join, nanti biar masuk. Kalau belum, Bapak Ibu asesor bisa membuka room meetingnya. Ya. Nah, ini untuk ask to join. Setelah itu konfirmasi data Anda, ikut arahan tim penilai, kemudian ya kita berharap Bapak Ibu semoga sukses dalam artian selama simulasi mengajar jaringan lancar, handphone Bapak Ibu atau laptop Bapak Ibu bisa bekerja dengan baik, suara Bapak Ibu jelas, asesor pun juga dapat menonton Bapak Ibu memberikan simulasi mengajar. Setelah Bapak Ibu di dalam sini selesai, ketika asesor meminta Bapak Ibu keluar, silakan Bapak Ibu keluar dari room. Karena ada asesor melakukan integrasi nilai. Jadi kalau diminta keluar, Bapak Ibu keluar. Jangan terus saja di dalam pengen mendengar pembicaraan asesor. Silakan Bapak Ibu keluar, end session, ya atau leave meeting. Terus kemudian Bapak Ibu sudah bisa melihat detail jadwal yang ada. Ya itu sudah selesai. Seluruh proses perekaman sudah selesai. Nah, bagaimana tips dan triknya? Ya, pastikan bersiap 3. Bapak Ibu tuh udah login di sini. Ya, jadi tidak grogi, udah siap-siap. Jangan sampai 5 menit baru buka laptop, belum lagi laptopnya lemot, belum cari koneksi dan seterusnya, itu pasti panik. Karena waktunya sempit sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu asesor kita ini sibuk. Karena 30 menit kalau Bapak Ibu tidak muncul, Bapak Ibu asesor tuh 30 menit berikutnya itu sudah ada jadwal lagi. Ya, jadi tidak hanya ngurusin Bapak Ibu saja. Kalau Bapak Ibu sendiri terlambat, Bapak Ibu harus sudah siap 30 menit. Sudah masuk, tapi jangan masuk ke room. Ya, saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu bersiap di SIM PKB, tapi jangan masuk ke room dulu karena banyak kejadian yang masuk ke room itu dikeluarkan sama asesor, akhirnya pada sesi dia nggak bisa masuk di Zoom karena dia terdeteksi pernah di-kick atau dikeluarkan dari room. Makanya kalau begitu Bapak Ibu masuk, terlanjur klik bergabung, Bapak Ibu diminta keluar baik-baik. Jangan sampai di-remove. Kalau di-remove oleh asesor itu, kan koneksi jaringan Anda stabil. Ya, pastikan perangkat laptop tadi sudah, ya. Pastikan Anda dalam keaktif login akun Gmail-nya ya di Google Chrome tadi atau bisa mengakses layanan Google Meet. Jika Anda menggunakan gawe smartphone, pastikan Anda telah terpasang aplikasi Google Meet. Nah, ini beberapa langkah bagaimana cara Bapak Ibu mengunduh aplikasi Google Play, setelah terus kemudian ada di Play Store, kemudian Bapak Ibu cari Google Meet,
setelah Bapak Ibu dapat Google Meet-nya, terus kemudian Bapak Ibu install. Ya ini Google Meet, ya terus kemudian install muncul nanti di tempat di HP Bapak Ibu atau di gawai Bapak Ibu Meet seperti ini. Terus nanti Bapak Ibu bisa gunakan dia untuk ini. Ini tadi sudah disempatkan untuk Astu join dan seterusnya, ya. Terus kemudian ini panduan. Ini Bapak Ibu bisa melihat panduan guru penggerak, ya. Bapak Ibu bisa cari di bantuan.simpkb.id dengan simulasi mengajar. Saya kira begitu Bapak Ibu. Nanti apabila ada pertanyaan, kami buka pada sesi pertanyaan dan tanya jawab. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan sebelum dijelasin, tapi kan itu justru sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Nasir, mulai dari Bu, apakah RPP boleh dirubah? Boleh. Apakah RPP bisa dirubah? Juga bertanya tadi, apa saya masuk jenjang yang mana? Tadi dijelaskan sama Pak Nasir, silakan pilih jenjangnya, tentukan jenjang Ibu sendiri, terus unggah RPP-nya. Bu, saya tidak bisa konfirmasi RPP. Ternyata tadi sudah dijelaskan, Ibu tidak bisa unggah RPP karena hanya mengunggahnya baru di guru berbagi, belum dimasukkan di SIM PKB, belum disinkronkan. Q&A selanjutnya akan dibantu oleh host untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan. Oh, dibantu sama Mas Otong tuh. Saya hanya mengunggah RPP, guru berbagi saja, tidak tahu kalau harus unggah RPP di SIM PKB. Bagaimana solusinya? Silakan Pak Nasir. Baik, solusinya adalah silakan Bapak Ibu login ke SIM PKB-nya. Maaf, izin share screen, boleh? Sebentar. Ini Bu, ya. Jadi ibu yang tadi bertanya, ya, ibu yang tadi bertanya itu ibu masuk ke SIM PKB-nya, terus kemudian setelah itu lihat jadwal, ya, terus kemudian di sini lakukan konfirmasi RPP. Ya, jadi contoh ini mau ubah RPP, ini konfirmasi RPP di sini nanti muncul, Bapak Ibu klik di sini, langsung muncul judul RPP yang Ibu Bapak sudah unggah di guru berbagi. Setelah selesai, Bapak Ibu confirm, kemudian selesai sudah Bapak Ibu punya tugas. Demikian. Mudah-mudahan bisa jelas ya Ibu yang bertanya. Selanjutnya Mas Otong. Kemarin saya sudah mengupload RPP, apakah RPP yang sudah unggah tersebut masih bisa dibenahi dan diunggah lagi? Ya, masih, Pak Agus masih bisa dan masih bisa diunggah lagi asalkan jadwal simulasi mengajar Bapak belum lewat. Ya, jadi kalau memang mau diubah, mau diperbaiki, lakukan sekarang. Jangan sampai nanti jam 13. Takutnya Bapak dapat sesi pertama di hari ini. Perkenalkan, saya Ida Rita Sumantri dari SMKN 1 Tapan Bondowoso. Maaf, RPP guru berbagi, namun ketika akan konfirmasi, saya tidak melihat adanya menu atau link. Nah, beliau tidak melihat bagaimana cara mengkonfirmasinya, Pak Nasir. Baik, Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan, silakan di-refresh kembali. Mungkin ini dilakukan kemarin ya. Sekarang kan sudah diperpanjang, silakan Bapak Ibu lakukan seperti tadi dijelaskan. Oh iya. Karena kemarin sudah sempat ditutup ya Pak Nasir, makanya tidak Betul. muncul link konfirmasi ya untuk mengkliknya ya. Jadi Ibu silakan dicek kembali ya, Bu Ida. Selanjutnya kita lihat pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian Banunu. Oh, ini berkaitan dengan simulasi mengajar. Memanfaatkan media video sebagai ini ya, sebagai bahannya ya. Tadi ini sebenarnya untuk Ibu Anita ya. Ya, tapi Bu Anita tadi sudah menjelaskan, jadi
tidak perlu share screen atau pakai InFocus atau video, jadi Ibu belajarnya seperti mengajar luring saja ya Bu Anita. Ya, tadi sudah dijelaskan. Lanjut Pak Tom. Boleh tidak saat praktek mengajar dibantu oleh teman untuk fokus kameranya? Kalau ini saya rasa boleh. Atau Bu Anita punya pendapat lain, silakan Bu Anita. Ya, bisa saja Bu, itu hanya teknis saja kan ya? Iya, mempermudah ya Bu Anita. Baik, lanjut Pak Anwar, sudah dijawab ya. Pada alat peraga, untuk meletakkan alat peraga jika ada meja susun sebaiknya bagaimana? Oh, ya lebih senyaman Bapak Adriansa saja ya. Kalau itu kan lebih ke teknisnya Bapak, senyamannya Bapak seperti apa, monggo. Yang penting terlihat ya Bu Elvida. Iya, yang penting Bapak itu setengah badan terlihat ke atas seperti itu. Lanjut Mas Otong. Mohon informasi apakah RPP dapat untuk praktek mengajar yang sasarannya siswa atau satuan atau acara pelatihan sasarannya bukan siswa. Jadi dia buat RPP itu siswa atau bukan siswa Bu Anita? Ya, tergantung background-nya Bu. Kalau misalnya guru dan nyaman sudah mengajar siswa, silahkan mengunggah RPP begitu ya. Kalau memang background-nya mengajar pelatihan untuk atau pendampingan ya untuk orang dewasa, silahkan juga. Jadi bebas ya Bu Anita. Monggo Pak Ibrahim, boleh siswa sesuai dengan kompetensi yang Bapak miliki ya. Selanjutnya Mas Otong. Selamat pagi Bu, jika kami dari unsur dosen dan biasa mengajar MK diperkenalkan apakah sambungan RPP harus RPP di sekolah atau bisa RPP kuliah pembelajaran? Oh, tadi sudah dijawab di atas ya sebelumnya ya, jadi boleh Bapak Ibu. Bu Maria Alina Francisca. Selanjutnya, pada saat SM atau wawancara, apakah ada penjadwalan ulang jika terdapat kendala teknis, misalnya listrik? Oh, baik Bapak Ibu, karena saya sekaligus juga pemantau, jadi memang boleh Ibu. Jadi saya jawab langsung ya, jadi boleh dan itu sistemnya tidak by system, jadi antara Pak Robert Welly dengan pemantaunya dan kedua asesornya. Jadi penjadwalan ulangnya manual saja ya. Baik Pak Robert, selanjutnya. Izin bertanya, saya sebagai guru BK, saya juga membantu mengajar PPKN. Apakah saya simulasi mengajar nanti RPP MAPAL? Oh, ini tadi sudah juga ya, hampir sama. Jadi bebas, Ibu mau membuat RPP-nya yang mana yang Ibu merasa lebih memahami. Selanjutnya, saya Dian Misyasani dari Presmo Mede. Saya sudah menyiapkan SAP untuk guru, tetapi pada pilihan disiplin belajarnya maksimal SMA. Pada saat simulasi, apakah tidak bisa memakai media atau bukan share screen? Terima kasih. Silakan Bu Anita atau Pak Nasir yang mau menjawab. Dua-duanya ada sih di sini. Bu Anita, share screen sebenarnya. Tadi sudah ada juga sih dijelasin. Iya, karena mengajarnya secara luring ya Bu ya. Iya. Ya, jadi tidak perlu share screen. Share screen ya Bu Anita. Iya, jadi Bu Dian, karena tadi sudah dijelasin ya. Jadi seakan-akan mengajar di kelas secara luring, jadi ya persiapannya cuma seperti itu saja, alat peraga untuk mengajar luring ya. Selanjutnya. Oh, sudah nggak ada lagi. Jadi pada intinya sebenarnya banyakkan berkaitan dengan teknis pada saat simulasi mengajar, apakah boleh memakai InFocus atau bukan, tadi sudah jelasin. Kemudian RPP juga sebenarnya Bapak Ibu semua, jangan takut mengklik. Jadi sistem PKB itu semua yang hijau silakan diklik saja, karena di balik tombol hijau disitulah informasi yang sangat penting yang bisa Bapak pelajari. Jadi begitu klik tombol di sini. Nah biasanya rata-rata Bapak Ibu itu takut mengklik, takut salah gitu kan. Jadi seperti kata Pak Nasir tadi, silakan klik karena di baliknya itu banyak sekali informasi yang sebenarnya sudah secara detail dimasukkan oleh tim PKB, bagaimana cara mengunggah RPP, bagaimana mensinkronkannya, jika terjadi kesalahan bagaimana merubah RPP, begitu juga tadi penjelasan Bu Anita berkaitan dengan pelaksanaannya, harus metodenya luring, jadi tidak perlu share screen, tidak perlu menyiapkan InFocus, waktunya juga sudah dijelaskan tadi semuanya ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini sesi briefing berjalan dengan lancar
Dan marilah kita tutup acara kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum biasa ya Pak, Bu Anita, kita biasanya berpantun-pantun. Karena saya orang Padang, jadi saya pantunnya ada Padang-Padangnya sedikit ya. Bunga sekuntum indah berseri, di pupuk anak setiap hari. Assalamualaikum, terima kasih. Dari orang awak yang elok hati. Terima kasih. Cakep. Luar biasa Bu Elvida. Iya Bu Anita, Pak Kasiman, Pak Nasir, makasih Bapak Ibu peserta semua. Selamat ketemu dan silakan lihat jadwalnya. Seperti informasi Pak Nasir sudah diinfo di jadwal SIM PKB masing-masing ya, dan kita akan ketemu dalam pemantauan simulasi mengajar. Silakan Bapak Ibu live dari room meeting ini. Selamat beraktivitas. Semoga kita selalu sehat di dalam begitu mewabahnya COVID Corona ini. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak. Rajin cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu El, Pak Nasir, Bu Anita, Pak Otong, Mas Andi, ya. Bu Rika, tetap sehat. Semoga teman-teman kita CGP lancar semuanya ya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya. Izin live Bapak Ibu Izin semuanya. live ya. Iya, Pak Kasiman, Pak Nasir, Bu Anita.